Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, rekan-rekan semua, hari ini kita akan belajar mengenai uji validitas dan kepraktisan instrumen riset and development penelitian pendidikan. Jadi, kata kunci hari ini adalah validitas dan reliabilitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas adalah uji instrumen yang digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan sebelum penelitian dilakukan dan di luar target penelitian, ya. Jadi di sini, ya, yang dimaksud adalah ketika rekan-rekan semua akan melakukan penelitian, sebelumnya diharapkan sudah membuat soal kuesioner maupun pretest dan posttest, di mana harus diujikan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan. Sehingga uji validitas ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah soal yang rekan-rekan buat itu valid atau tidak. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian, baik itu kuesioner, soal, pretest, posttest, yang digunakan dapat mengukur target penelitian dengan valid. Uji validitas sendiri ada tiga, yaitu validitas konstruk, validitas isi, dan validitas empiris. Validitas konstruk. Pada validitas konstruk ini, rekan-rekan diharapkan telah melakukan telaah terhadap konsep-konsep dari variabel yang akan diukur. Misalkan motivasi belajar, kemudian hasil belajar, kemudian gaya belajar. Jadi rekan-rekan sudah melakukan sintesis dari teori-teori yang akan digunakan. Semua teori-teori yang akan dipakai silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian dibuat soalnya. Nah, di validitas konstruk ini, nah, rekan-rekan semuanya harus menggunakan ahli ataupun pakar. Dalam penelitian biasanya dibantu oleh Bapak Ibu dosen sesuai dengan program studinya terhadap substansi dan konten yang hendak diukur. Jadi, misalkan ingin mengukur mengenai fisiologi, maka harus ke dosen fisiologi. Ingin mengetahui tentang matematika, maka harus ke dosen matematika. Jadi disesuaikan dengan keahlian ataupun pakarnya. Misalkan tentang media, bisa ke Bapak Nawawi, ya, atau mungkin dosen-dosen lain yang terkait dalam pengembangan sebuah media. Kemudian uji validitas isi, ya, telah item-item instrumen itu harus dilakukan, ya, karena instrumen itu mencerminkan konten atau mencerminkan skripsinya. Jadi jangan sampai item yang dibuat itu ternyata banyak kesalahan, ya. Jadi ketika sudah diuji ternyata banyak kesalahannya. Nanti rekan-rekan semua akan bekerja dua kali, ya. Kemudian validitas empiris, di mana validitas empiris ini rekan-rekan harus melakukan uji ataupun analisa melalui butir soal, validasi eksternal maupun validasi menggunakan uji korelasi. Nah, salah satu bentuk soal adalah yang kita kenal adalah bentuk soal uraian, esai, angket maupun kuesioner. Nah, di dalam uji validitas menggunakan bentuk soal urai, esai, angket maupun kuesioner, diharapkan teman-teman menggunakan pengujian butir soal menggunakan koefisien korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut, ya. Ini ada rumusnya, di mana koefisien validitasnya itu Rxy sama dengan, ya, banyaknya subjek N dikali sigma xy, ya. Jadi ini ada nilai pembanding dan nilai instrumen yang dicari validitasnya, ya. Rumusnya sudah ada di berbagai macam buku statistik, ya. N dikali sigma xy dikali sigma x dikali sigma y dibagi akar N sigma x dikuadratkan dikurangi sigma x dikuadratkan, ya, N dikali sigma y kuadrat dikurangi sigma y dikuadratkan, di mana kita ketahui bahwa angket maupun kuesioner itu memiliki skala, ya. Ada nilai 1 untuk skor tidak setuju, 2 untuk kurang setuju, 3 untuk setuju, dan 4 untuk sangat setuju. Jadi setelah diuji cobakan kepada kelas ataupun siswa lain di luar sekolah yang dituju, misalkan ingin skripsinya di SMA Negeri 1, maka bisa menggunakan SMA Negeri 2 ataupun SMA Negeri 3 yang memiliki level yang hampir sama. Jadi setelah diuji nanti akan kita ketahui bahwa apakah soal atau angketnya ini valid atau tidak.
Nah, langkah-langkah pengujiannya yang pertama harus mendapatkan skor dulu, berarti soal itu harus diuji terlebih dahulu. Kemudian siapkan tabel-tabelnya yaitu sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY. Kemudian menghitung nilai R menggunakan rumus tadi, korelasi produk momen. Ya, di mana kita juga harus mencari R tabelnya, di mana R tabelnya menggunakan acuan DB sama dengan N-1, di mana derajat kepercayaannya yang kita gunakan adalah 5%, ya, di mana 5% itu hanya boleh salahnya dan 95% itu kebenarannya. Nah, kalau misalkan sampelnya Pak, saya mau sampelnya 30 ya, DB-nya 30 min 1. Lalu kita bandingkan nilai R tabel dengan R hitung. Jika diperoleh R perhitungan rekan-rekan semua kurang dari R tabel, maka HO-nya diterima atau itemnya tidak valid. Sedangkan jika R hitungnya lebih dari R tabel, maka HO-nya ditolak atau itemnya valid. Diharapkan kuesioner yang dibuat memiliki validitas yang tinggi, berarti banyak item-item yang valid. Nah, selanjutnya adalah soal pilihan ganda. Pak, soal pilihan ganda apakah harus diuji validitasnya? Ya, tentu saja. Yang pertama setelah kita diuji, kita mendapatkan nilai, ya. Karena apa? Kalau untuk soal pilihan ganda itu berbentuknya true and false. Jadi, kalau benar dia skornya 1, kalau salah kan 0. Maka kita menggunakan analisa validitas koefisien korelasi biseris dengan rumus R biseris sama dengan XI bar min XT bar dibagi ST dikali akar Pi, PI dibagi akar dibagi GI. Jadi ini ada rumusnya ya. Jadi ketik saja di Google rumus koefisien korelasi biserial nanti akan ketemu seperti ini ya. Nah, teman-teman tentu tidak bisa mencarinya sembarangan, harus mendapatkan nilai dulu berapa skor yang benar per satu soalnya. Jadi kalau di situ di kelas itu ada 30 orang untuk nomor 1 itu soal nomor 1 berapa yang benar ya, berapa yang salah, maka kita bisa hitung raratanya ya, rarata per item ya kan maupun rarata skor total, sehingga kita bisa menentukan standar deviasinya ya. Standar deviasinya ini menggunakan akar sigma x kuadrat min n dibagi sigma x per n dikuadratkan. Ingat ya, letak kuadrat ini mempengaruhi hasil ya. Kemudian proporsi jawaban benar per butir soalnya berapa ya, proporsi jawaban salahnya berapa. Jika 30 siswa itu benar, maka benar semua ya, berarti yang salahnya 0. Tapi kalau misalkan yang benar 15, berarti yang salah 15. Kita lihat contohnya ini, kita buat tabel pembantu untuk menentukan nilai rata hitung item soal ya. XI bar yaitu rata item soal 1 sampai dengan item soal 15. Jadi ini soalnya ada 15. Ya, gunakan rumus total skor benar dibagi jumlah responden yang menjawab benar. Ini contoh soal item 6 di mana nomor 1 itu hanya 13 orang yang benar dan sampai nomor 30 itu 15. Ini Bapak singkat ya. Jadi total jawaban yang benar itu 26. Maka rumusnya adalah total jawaban benar 349 dibagi jumlah responden yang menjawab benar. Jadi ini jumlah siswanya tuh yang menjawab benar tuh hanya 26, tapi total skornya untuk item 1 ya sampai item 30 itu 349. Maka XI sama dengan 349 dibagi 26. Nah, nanti yang lain juga seperti itu, dibagi per item soalnya ya. Total benarnya ini dibagi ini, maka diperoleh ratanya seperti ini. Ini bukan titik ya, tetapi koma. Kemudian menghitung rata totalnya. Rata total adalah jumlah skor totalnya 384 dibagi 30 ya. Ini hasil perhitungannya baru dimasukkan standar deviasinya ya. Ingat yang satu kuadratnya di dalam kurung, satunya kuadratnya di luar kurung ya, maka ketemu standar deviasinya ini. Nah, proporsi jawaban yang benar itu kalau yang salah adalah satu main jawaban yang benar. Ini ketemu ya. Ya, ketemu PI, GI-nya ketemu ya. Tentu kalau misalkan benarnya 87, GI-nya adalah sisanya ya, karena total PI tambah GI adalah 1 ya. Menghitung koefisien validitas poin bisa hitung ya.
Nah, kalau sudah dimasukkan ke rumus ini, rekan-rekan sudah mendapatkan nilai X bar, X bar, kemudian ST, di akar PI, di akar KI, maka rekan-rekan bisa menghitung nilai hitungnya, nilai hasil validitasnya ya. Nanti per satu item soal ya. Jadi soal nomor 1 valid atau enggak ya. Kita bisa tahu ya, membandingkan dengan nilai R tabel tentu saja dengan DP-1. Nah, kita gunakan patokan jika R hitungnya kurang dari R tabel, HO-nya diterima. Artinya apa? Itemnya tidak valid. Tapi ketika R hitungnya lebih dari R tabel, maka itemnya valid. Nah, ini contohnya ya, uji validitas menggunakan korelasi produk momen untuk soal esainya ya. Ini tadi yang korelasi produk momen ya, bukan korelasi biserial ya. Ini korelasi produk momen, hasilnya R hitungnya tuh 0,310, R tabelnya 0,355. Ini hasilnya tidak valid ya Pak. Ya, karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Ya, keputusan penelitiannya adalah soal nomor 1 ini tidak valid, maka soal nomor 1 tidak digunakan atau diganti. Coba bayangkan jika kalian skripsi hanya membuat soal hanya 10. Ternyata yang valid itu hanya 4. Yang 6 bagaimana? Ya menguji ulang. Tentu diharapkan kalian tidak melakukan hal seperti itu. Saran saya adalah membuat soal sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sekali turun ya sama-sama capek, buatlah soal sebanyak-banyaknya ya. Jadi soal itu sesuai dengan indikatornya ya, sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan. Harapannya ya ini ya, ketika kalian hitung R hitungnya harus lebih besar daripada R tabel, sehingga keputusan penelitinya adalah soal itu valid dan bisa digunakan. Pak, banyak soal saya yang tidak valid. Ya udah, pasti dosen ataupun pembimbing akan meminta kalian melakukan uji ulang terhadap soal itu, atau kalian diminta mengganti distraktornya, mengganti variabelnya, atau mengganti bentuk soalnya ya. Jadi itu nanti hasil konsultasi dengan dosen pembimbing ya. Nah, ini nanti mungkin akan diperkuat di bagian evaluasi pendidikan ya. Kemudian salah satu penelitian yang ingin Bapak terangkan di sini adalah research and development. Salah satu bentuk penelitian yang sering digunakan mahasiswa IKIP PGRI Pontianak adalah ADI, ADDIE, di mana kalau kita jabarkan ADI ini menjadi analyze, design, development, kemudian implementation and evaluation. Setiap tahap kita lakukan evaluasi. Jadi analyze kita evaluasi dulu, tahap desain kita evaluasi, tahap develop kita evaluasi, tahap implement evaluasi, dan keseluruhannya kita evaluasi total ya. Jadi sangat komprehensif sekali ya, sangat saling terkait ya, dapat dilihat dari anak panahnya ya. Ada yang naik, ada yang turun, ya ada yang kanan, ada yang gitu. Nah, di tahap pertama ini adalah analyze. Di tahap analyze diharapkan rekan-rekan semua pada kegiatan ini mampu memfokuskan masalah, menentukan tujuan, menentukan subjek, mengidentifikasi sumber yang diperlukan. Oh, ini perlu bola voli. Oh, ini perlu tipe game permainan. Oh, ini seperti ini ya. Jadi di analyze itu diperkuat, analyze, sehingga penelitian ini memiliki konstruksi dasar yang kuat. Kemudian desain. Pada tahap ini rekan-rekan diharapkan membuat sebuah struktur konten, main konsep, kemudian gambar, video, soal-soal, ataupun storyboard yang nanti diharapkan dikembangkan di tahap selanjutnya, yaitu di tahap develop. Nah, ketika di tahap develop, rekan-rekan ini merancang sebuah produk, ya, baik itu misalkan di olahraga itu membuat alat pengganti, misalkan dulu ada tonis, ya, wah raket itu mahal, maka gunakan papan, maka ada menggunakan tonis, ya, jadi menggunakan lapangan badminton untuk dijadikan lapangan tenis. Oh, kemudian ini gerobak sodor, kita pakai nama yang lain aja, go back to the door misalkan, atau mungkin permainan yang sekarang ini yang lagi viral ya, misalkan permainan peta umpet ya, tetapi nanti dibuat game yang menarik sehingga ada kesan olahraganya di situ. Nah, itu nanti teman-teman ke dalam tahap pengembangan. Nah, ketika di tahap pengembangan ini rekan-rekan juga harus melakukan berbagai evaluasi, termasuk validitas konstruk, validitas isi maupun validitas empiriknya, itu harus diujikan.
Kemudian implementasi ini menguji di kelas nyata. Jadi kita pakai sekolah, pakai kelas, ya. Nah, kita tentukan diimplementasikan di mana, apakah jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah, atau jenjang sekolah atas. Ya, kemudian evaluasi, semuanya kita evaluasi secara komprehensif. Analyze, ada apa masalahnya? Oh, ini selesaikan. Tahap desain juga, tahap development juga, tahap implementasi juga. Nah, ini salah satu bentuk research and development yang rekan-rekan bisa adopsi atau bisa kembangkan lagi. Kemudian ketika teman-teman melakukan uji validitas itu dalam R&D itu untuk yang ketika turun lapangan atau melakukan implementasi itu ada implementasi skala kecil, skala luas maupun uji lapangan operasional. Maka teman-teman baik itu untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang membutuhkan angka maupun deskripsi, rekan-rekan tetap harus membuat angka dan soal. Apalagi untuk uji coba lapangan besar itu harus menggunakan pretest dan post-test. Nah, untuk kriteria uji validitasnya ini gimana Pak? Apakah dikatakan valid itu seperti apa ya? Rekan-rekan bisa menggunakan persentase 81 sampai 100 itu untuk sangat tinggi, 61 sampai 80 itu tinggi, 41 sampai 60 itu cukup, 21 sampai 40 itu rendah, 0 sampai 20 itu sangat rendah. Nah, di sini diharapkan rekan-rekan itu membaca berbagai literasi, membaca berbagai sumber. Saya ingin mengadopsi punya siapa ya? Apakah Ari Kunto 2006, apakah pakai bukunya Sugiono, atau mungkin pakai buku-buku referensi yang lain ya yang dikeluarkan prodi, silakan. Yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan nanti ketika sidang skripsi. Kemudian reliabilitas ya, yang di sini dalam bentuk persen, yang di sini belum. Nah, jadi ini nanti bisa dikali 100 untuk dijadikan persen ya, sama ya. Ini dan ini hampir sama ya. Jadi kalau tingginya itu antara 81 sampai 100. Ini juga 61 sampai 80 juga sama ya. Hanya perbedaan yang uji reliabilitas ini belum dibentuk ke dalam persentase. Kemudian pada uji reliabilitas instrumen penelitian itu alat ukur yang digunakan ya, yang rekan-rekan gunakan kan angket, kuesioner, pretest, post-test maupun alat ukur lain yang digunakan itu harus diuji uji reliabilitasnya. Jadi ketika alat ini digunakan di tempat lain, dia ini konsisten. Contoh ujian nasional. Ujian nasional itu soalnya mau buat di desa, mau dikerjakan di desa, mau kerjakan di kota kecamatan, mau dikerjakan di kota misalkan metropolitan kayak di Jakarta, hasilnya akan menghasilkan yang sama. Ya kan, reliabilitasnya tetap tinggi. Ya, bagi siswa yang tidak pernah belajar ya susah, bagi yang belajar tentu mudah. Nah, itulah yang diharapkan dengan reliabilitas yang tinggi. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas, di antara metode tes ulang, formula Flahanan, crossfit alpha, kemudian formula KR20, KR21 maupun metode ANOVA. Kemudian yang sering digunakan dalam penelitian adalah crossfit alpha ya. Ini yang sering digunakan. Nah, ini untuk reliabilitas ya, ada di dalam Purwanto 2010 di halaman 181. Itu reliabilitas instrumen sama dengan K dibagi K-1 ya, dikali 1 min jumlah varian butirnya dibagi varian totalnya. Nah, rekan-rekan bisa buka berbagai macam sumber buku maupun internet untuk melihat contoh soalnya ya, uji tes reliabilitas ya. Nah, ini contoh hasil interpretasi datanya. Rekan-rekan bisa lihat dan perhatikan bahwa ketika R hitungnya itu lebih dari R tabel maka valid. Ketika R hitungnya kurang dari R tabel maka tidak valid. Ya, jadi misalnya kalau ada ujian hanya ada tabel R hitung sama R tabel ya, interpretasinya gimana nih, valid atau tidak valid nih, reliable atau tidak reliable nih. Nah, maka harus diperhatikan ini hasilnya. Jika dia lebih dari R tabel maka dia valid. Ya, dari sini yang tidak valid ini nomor 2. Kemudian nomor 3 ini valid, keempat ternyata valid, kelima valid, keenam ini tidak valid karena dia kurang ya, kurang dari R tabel. Kemudian yang terakhir 10 ini kurang dari tabel. Dari sini, dari 10 soal ini dapat disimpulkan bahwa dari 10 soal yang tidak valid adalah 1, 2, 3 soal. Maka 7 soal valid ya. Kalau
dosennya minta 10 soal, kalian buat 10 soal, 3 soal kalian tidak valid, tentu kalian akan diminta uji coba lagi ke sekolah, kalian akan datang ke sekolah lagi 2 kali lagi. Ya, jadi saya menyarankan untuk membuat soalnya lebih banyak, kan tidak masalah. Ya buat 20, 30, ataupun 50. Ya, nanti siswa mengerjakan, baru nanti soal-soal yang valid sesuai dengan indikator kalian gunakan untuk uji post test maupun uji pretest. Mungkin dari Pak Nawawi ini dulu ya. Mungkin kita sambung lagi pada pertemuan luring selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.